Salam sehat Bapak Ibu Saudara. Semoga di minggu yang baru ini selalu ada sukacita di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Hari ini dalam sapaan firman kita akan belajar tentang Naaman dengan tema semakin tinggi posisi harus semakin rendah hati. Bacaan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah Naaman adalah kisah yang sangat kita kenal. Seorang perwira kerajaan Aram yang menderita kusta. Lalu dia pergi ke Israel dengan surat dari Raja Aram yang menyertai Naaman, supaya Naaman disembuhkan oleh nabi di Israel. Bapak Ibu, Naaman telah mendapatkan kasih dan penghargaan rajanya. Tetapi dengan seluruh kekuatan dan keperkasaannya, Naaman menderita penyakit kusta yang mengerikan. Saat rajanya mengetahui tentang seorang nabi Ibrani bernama Elisa yang dapat menolong, ia mengutus Naaman dengan harapan besar. Tetapi daripada mengalami pertemuan mengagumkan dengan sang nabi, Naaman ternyata menerima petunjuk-petunjuk dari seorang pembawa berita, pesuruh dari Nabi Elisa, untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Hal ini tentulah membuat Naaman tersinggung, membuat Naaman marah, gengsi. Seorang perwira berharap dia akan bertemu langsung dengan Nabi Elisa. Tetapi ternyata hanya ditemui oleh seorang pembantu dari Nabi Elisa dan disuruh untuk mandi 7 kali di sungai. Naaman bergumul melawan kesombongannya. Naaman bergumul dengan rasa gengsi. Naaman merasa tidak dihargai. Mirip dengan para pemimpin hari ini. Dengan pemimpin kebanyakan. Sebagai seorang pemimpin yang kuat, Naaman telah dikelilingi dengan orang-orang yang dapat berbicara dengan jujur, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan. Ini yang luar biasa dari kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman dikelilingi oleh orang-orang yang dengan jujur mengatakan ketidaksetujuannya dengan Naaman. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13, kalau kita perhatikan, orang-orang yang menyertai Naaman berkata, "Bapak hanya disuruh mandi di Sungai Yordan. Apakah itu perintah yang sulit? Apakah itu perintah yang susah?" Ini sebuah keberanian untuk mengatakan kepada seorang Naaman dari orang-orang bawahan yang menyertai Naaman.
orang-orang yang mungkin selama ini dianggap kecil oleh Naaman. Tetapi mereka adalah orang-orang yang penting dalam hidup Naaman. Karena mereka berkata jujur. Mereka berani tidak setuju dengan sang perwira tinggi. Bapak Ibu, kita belajar. Dari peristiwa ini lalu Naaman menuruti apa yang dikatakan oleh rekan-rekan bawahannya. Naaman menuruti dengan mandi di sungai Yordan 7 kali, lalu dia menjadi tahir dan menjadi sembuh. Itu yang kita temukan dalam teks. Kita perlu belajar bahwa semakin tinggi posisi kita, jabatan kita, hal yang tidak boleh dilupakan adalah kerendahan hati. Sebuah paradoks. Ketika kita menjadi seorang dengan posisi yang lebih tinggi, maka kita harus berani semakin rendah hati. Semakin tinggi, semakin rendah. Semakin tinggi, semakin rendah. Semakin besar, semakin kecil. Itulah sebuah hal yang penting di dalam perjalanan beriman. Bagaimana kita melihat bahwa semua itu adalah karunia. Karena itu kita mesti berani belajar untuk semakin rendah hati di dalam posisi yang semakin tinggi dan semakin penting. Tidak ada keindahan dari posisi yang paling tinggi selain kerendahan hati. Tidak ada keindahan di posisi paling tinggi selain kerendahan hati. Mari kita belajar semakin rendah hati di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan untuk semakin menjadi berkat dan mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin.